Assalamualaikum Aziza. Gimana kabarmu hari Assalamualaikum ini? warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah baik Ibu. Mm-mm. Eh, Ya walaupun akhir-akhir ini lagi ada sedikit yang nggak nyaman, kurang nyaman gitu Ibu. oke. Sama diri sendiri. Mm-mm. Gak apa-apa ya. Di sini kamu bisa bercerita dengan bebas. Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman hari ini, Aziza? Hmm, aku kayak lagi ngerasa hmm, apa ya? Kayak lagi ngerasa nggak sebaik sama temen gitu, nggak sebaik teman-teman Bu. Jadi aku tuh suka insecure, suka mikir kenapa ya temen aku bisa begini, terus kok aku enggak, atau misalkan hmm, uh, sesuatu yang pantas yang menjadikan aku pantas buat berteman sama dia gitu Bu, atau sama siapapun gitu. Jadi aku kayak lagi ngerasa nggak pantas aja temenan sama siapapun. Oke, baik. Jadi kamu merasa diri kamu itu sering membandingkan antara diri kamu itu dengan teman-teman yang lain ya? Betul Ibu, kayak teman-teman aku tuh misalkan uh, mereka pintar-pintar, mereka pandai bergaul gitu, terus punya, maksudnya bisa ini itu, sedangkan aku enggak. Oke, kalau boleh tahu, apa yang merasa diri kamu itu tidak pantas untuk berteman dengan mereka? Hmm, aku kayak ngerasa gak punya sesuatu yang bisa aku kayak misalkan buat kumpul sama temen-temen itu tuh uh, gak ada sesuatu yang bikin um, ya itu aku tuh pantas berteman sama dia atau sama mereka gitu. Yang itu tuh akhirnya bikin aku tuh jadi pemilih buat dia, buat sendiri, buatnya kegiatan atau aktivitas yang sekiranya bisa dilakukan sendiri aja. Jadi aku Oke, milih ngejauh dari mereka tuh Bu. oke. Nah, kalau boleh tahu nih, apa ada teman yang pernah mengatakan eh, apa ya, bahwa mereka itu tidak menyukai kamu, tidak suka berteman dengan kamu gitu? Ada nggak teman yang bilang seperti itu? Sebenarnya nggak ada sih Bu. Ini selama ini tuh aku nggak pernah dengar Mm-mm. ya seseorang atau ada temen yang mm, nggak suka, atau misalkan itu orangnya nyebelin atau nggak seru, itu aku nggak ini sih, nggak pernah denger sih. Cuman kayak rasanya tuh aku sedih aja, itu aku suka ngerasa mereka tuh nggak suka sama aku. Oke. Jadi sejauh ini tuh memang belum ada bukti yang meyakinkan ya bahwa mereka itu memang menolak kamu dalam pertemanan. Betul Iya Bu. tidak? Nggak ada, Oke. tapi mungkin itu perasaan aku ya Bu ya. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, kamu gimana, ada dampaknya nggak terhadap kegiatan kamu di sekolah dengan perasaan kamu yang saat ini kamu rasakan? Udah Bu, pastinya ada banyak Bu. Kayak misalkan aku tuh sebenarnya pengen ikut organisasi A, organisasi B. Kayak pengen bisa aktif kayak teman-teman tuh Bu. Mm-mm. Terus juga ketika ada pelajaran yang aku pahamin, aku pengen berani bertanya. Terus pengen juga main sama teman-teman gitu Bu. Tapi itu aku nggak punya kepercayaan diri. Itu Oke. rasanya
orangnya. Jadi kamu merasa insecure Akhirnya ya? iya ibu, aku kan diajak temen tuh bu, misalkan Aziza ayo jajan yuk gitu. Jawabanku cuman udah deh gitu, Oke, baik. kamu Nah, duluan aja. menurut kamu nih, rasa insecure itu menghambat perkembangan kamu atau tidak? Coba pikirkan. Coba rasakan. Sejauh ini sih iya bu, itu sangat menghambat, beneran menghambat bu. Kayak misalkan aku melewatkan banyak kesempatan yang sebenarnya aku tuh bisa mengikuti itu gitu. Sebenarnya aku tuh mampu, aku tuh bisa, tapi karena balik lagi karena insecure, jadi aku memilih buat mundur. Jangankan mundur bu, mencoba aja enggak, aku nggak berani buat nyoba. Oke, baik Aziza. Jadi ya, setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, ketika kamu merasa membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain, kamu hanya fokus pada apa yang tidak kamu miliki ya, dan melupakan potensi apa yang ada dalam diri kamu. Artinya apa? Artinya kamu tidak menghargai diri kamu itu, tidak menghargai diri kamu sendiri. Artinya apa? Kamu hanya berfokusnya pada teman aja, tapi kamu tidak fokus pada diri kamu sendiri, tidak menghargai diri kamu sendiri, seperti itu. Iya sih bu, aku emang kayak gitu bu. Oke, nah coba ibu minta sebutkan beberapa hal ya yang menurut kamu itu menjadi kelebihan kamu sendiri. Apa saja? 3 hal. 3 hal yang aku suka belajar sih bu. Setiap hari aku luangin waktu buat belajar tuh. Terus juga ketika aku dimintain bantuan sama teman juga aku seneng bu. Terus satunya apa ya, aku cukup bertanggung jawab sih bu. Kalau misalkan aku dikasih amanah, aku bakal ngelakuin dengan tanggung jawab tuh. Oke. Gitu. Itu sih bu. Oke. Nah, menurut ibu ya, kelebihan kamu yang tadi kamu sebutkan itu sangat baik loh, sangat luar biasa sekali ya. Menurut ibu nih, apakah seseorang itu memang harus sempurna agar pantas memiliki teman? Enggak juga sih bu, karena setiap orang kan pasti ada kekurangannya ya bu ya. Betul. Walaupun itu kelihatannya kayak sempurna, tapi pasti ada kekurangannya kan ya bu ya. Betul sekali. Pasti ada aja Ya. yang mungkin kita nggak lihat kekurangannya itu. Betul. Nah, kalau kamu berpikir seperti itu ya, terus kenapa kamu menetapkan ya standar yang begitu tinggi untuk diri kamu sendiri, Aziza? Aku ngasih bu, aku kayak ngerasa takut nggak diterima aja tuh bu. Ya. Maksudnya aku kan punya banyak kekurangan nih, yang aku takutin tuh kekurangan aku tuh nggak bisa diterima sama yang lain tuh bu. Oke, baik ya. Terus daripada nanti nggak enak, daripada nanti jadi mungkin nggak nyaman, jadi ya udah aku milih buat sendiri aja. Oke ya, sebenarnya ya rasa takut itu sebenarnya wajar ya Aziza ya, tapi kalau misalkan terus dibiarkan seperti itu, saya yakin kamu pasti akan banyak kehilangan kesempatan untuk berkembang ya, terutama di sekolah ya. Baik itu dalam berteman, mengikuti kegiatan, dan mencoba hal baru dalam bagian-bagian dari proses perkembangan diri. Seperti itu, kamu pasti bakal merasa kehilangan banyak bagian-bagian dari proses perkembangan diri. Seperti itu, kamu pasti bakal merasa kehilangan banyak sekali kesempatan yang kamu lewatin bersama teman-teman. Mulai sekarang
Coba kamu itu melihat diri kamu itu lebih adil lagi ya, nggak perlu kamu itu membanding-bandingkan antara diri kamu, standar kamu dengan orang lain ya, karena setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kamu cukup jadi apa namanya, versi terbaik diri kamu sendiri aja ya, nggak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Kamu nggak perlu menjadi orang lain eh, untuk dihargai. Apa yang kamu Ibu. oke, bisa dipahami sampai sekarang, sampai saat ini ya. Nah, oke ya. Bisa Ibu. Terus kalau boleh saya tanya nih, apa yang kamu pelajari dari pertemuan hari ini? Hmm, aku kayaknya terlalu fokus ke kekurangan aku ya Bu ya. Jadinya Betul. itu bikin aku jauh dari temen. Ya, Jadi nggak berkembang, jadi stuck di sini aja. Sementara mungkin teman-teman yang lain udah merencanakan lebih jauh tentang hidupnya ya Bu. betul. Nah, bagus. Artinya kamu saat ini kamu mulai menyadarinya ya. Coba saya minta untuk pertemuan yang akan datang ya, untuk minggu ini saya ingin kamu mencoba menyapa atau mengobrol dengan minimal satu teman setiap hari ya. Terus kamu tuliskan 3 hal positif tentang dirimu sendiri setiap malam ya, kamu mencatatnya. Tiap aku Oke, coba ya. baik. Nah, saya yakin kamu bisa ya. Ingat, nilai dirimu itu tidak ditentukan oleh perbandingan dengan orang lain ya. Kamu tetap berharga dan pantas memiliki hubungan pertemanan yang sehat. Ya, Ibu terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat waktu dan kesempatan juga. Oke. Aku jadi lebih sadar aja sih, lebih aware ke diri sendiri. Dan kedepannya mudah-mudahan aku bisa lebih meningkatkan percayaan diri, terus nggak insecure lagi, nggak minderan lagi, terus nanti aku mau belajar bisa menerima teman, bisa berteman. Baik. Ibu doain aku ya. Baik, siap. Ya. Kita lihat ya. Kita lihat perkembangan pada pertemuan berikutnya ya. Mudah-mudahan kamu cukup bagus dalam perkembangan berikutnya. Saya selalu terbuka kapanpun kamu menginginkan dan membutuhkan saya. Oke, jangan sungkan untuk menghubungi saya ya. Iya. Baik. Oke, terima kasih Aziza. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.